pagi adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Kris di sini. Hari ini kita akan bersaat teduh kembali ya. Sekarang kita mau siapkan dulu Alkitab kita sebelum kita bersaat teduh. Ya, kakak sudah siapkan, adik-adik sudah siapkan ya? Ya, adik-adik sebelum kita bersaat teduh pada pagi hari ini kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami di pagi hari ini. Engkau telah menemani kami dalam tidur kami ya Bapa, dan biarlah pada pagi hari ini kami sebelum memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa melalui Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang masih belum bangun banget, ayo kita siap-siapin yuk. Alkitab kita akan buka bacaan pagi hari ini dari Perjanjian Baru. Dari kitab 1 Korintus. Ya, surat Rasul Paulus nih untuk jemaat di Korintus. Kita buka 1 Korintus 13. Sudah? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah? Yuk, sekarang kakak akan bacain buat adik-adik semua ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, adik-adik hari ini, pagi ini tema kita sama dengan bacaan sebelumnya. Di hari sebelumnya juga tentang kasih. Hari ini juga kita akan membahas tentang kasih adik-adik. Nah, kakak punya cerita sedikit. Kakak dulu waktu masih kecil, kakak punya teman itu dia pinter banget di sekolah. Dia dalam pelajarannya tuh di setiap pelajaran dia selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi pada saat ada temannya yang terjatuh pada saat bermain, ada temannya yang jatuh, dia bukannya membantu tapi malah ibaratnya mengejek temannya. Kasihan jatuh. Dia bukannya membantu. Nah, adik-adik, itu sedikit cerita dari kakak. Kalau misalnya kita punya pengetahuan atau kita pintar di sekolah, kita pintar di dalam segala mata pelajaran, tapi kita tidak punya kasih, kita tidak mau berbagi kasih kepada orang lain, tidak mau menolong orang lain, itu sama saja tidak baik ya adik-adik ya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Anak-anaknya Tuhan Yesus harus mengenal dengan namanya kasih, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kasih kepada kita. Seperti itulah kita juga harus selalu memberikan kasih kepada semua orang. Seperti tadi bacaannya ya. Bacaannya
kakak bacain di ayat yang pertama tadi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, di sini berarti ini ibaratnya orang yang sangat-sangat beriman ya, orang-orang yang sangat beriman ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu artinya apa? Kalau misalnya adik-adik misalnya kita punya iman yang hebat gitu, kita selalu berdoa, kita selalu uh, beribadah, selalu berdoa, terus berdoa, membaca Alkitab sering sekali, tapi ya, kita iman kita sudah kuat tapi kita tidak punya kasih kepada sesama, tidak mau menolong sesama, tidak mau berbagi kepada sesama, itu sama saja kosong ya. Seperti ada katanya, iman tanpa perbuatan adalah iman tanpa perbuatan adalah sia-sia adik-adik. Jadi kita harus mengimbangi, kita harus seimbang tuh antara iman sama kasih kita. Jadi jangan jomplang sebelah ya. Kita kasih kepada orang lain tapi kita kurang berdoa juga tidak baik. Sebaiknya iman kita tinggi, kasih kita juga tinggi kepada sesama. Seperti itu ya adik-adik. Jadi dimulai dari hari ini adik-adik harus selalu membagi kasih ya. Kita cantik, kita semua cantik, kita semua ganteng ya adik-adik ya. Tapi kalau kita tidak punya kasih itu sama saja bohong ya. Jadi adik-adik ya, sama saja sia-sia adik-adik. Jadi lebih baik kakak tidak bilang adik-adik tidak usah belajar. Jangan, harus belajar, harus pintar ya. Tapi juga harus punya kasih kepada sesama. Itu yang terpenting ya adik-adik. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan saat teduh pada pagi hari ini. Ya Bapak, biarlah Bapak kami dapat selalu berbagi kasih kepada siapapun itu ya Bapak. Baik untuk diri sendiri, baik untuk orang di sekitar kami, maupun orang-orang yang ada di luar sana ya Bapak. Kami mau berdoa untuk mereka, kami mau berbagi kasih untuk mereka ya Bapak. Dan biarlah hari ini kami dapat menjalani semuanya dengan baik ya Bapak, sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini tentang kasih. Terima kasih Bapak, tuntunlah kami dalam hari ini supaya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Kami berdoa melalui Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, sekian saat teduh pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.